Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertambahkan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Nita Putri Utami MPD selaku dosen pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Elin Tarangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester tentang silabus, RPP, modul ajar, program remedial, program pengayaan, dan program olimpiade. Jangan tidak memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu silabus. Untuk silabus ini yang akan dibahas yaitu pengertian silabus, komponen silabus, faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun silabus, dan contoh silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru. Silabus ini juga wajib digunakan sebagai sarana untuk mempermudah pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, secara otomatis, setiap guru akan menjadikan silabus ini sebagai pedoman penyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Menurut Dr. Mulyasa, MPD, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian ada tujuan silabus. Tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah untuk mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai pembelajaran secara profesional, yang sistematis, dan berdaya guna. Dengan demikian, guru akan melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan logis. Kemudian, ada fungsi pada silabus. Yang pertama itu, silabus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa ini memuat tentang materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelola kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga mempermudah guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian, komponen-komponen dalam menyusun silabus. Ada beberapa komponen dalam menyusun silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini memuat mengenai mata pelajaran yang akan diajarkan pada suatu kelas dan pendidikan. Kemudian yang kedua, identitas sekolah.
Identitas sekolah ini memuat seperti nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga ada kompetensi inti, yaitu sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kompetensi ini berbentuk terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan serta menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Kompetensi inti ini mencakup beberapa dimensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang terkait pada mata pelajaran dan muatan. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dalam mencakup berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui pembelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator ini kemudian dirumuskan untuk menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dengan mengidentifikasi, menyimpulkan, mempraktikkan, menghitung, membedakan, menceritakan, serta mendemonstrasikan. Yang keenam itu ada materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai produser yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam menentukan berbagai pencapaian serta hasil belajar dari peserta didik. Kemudian, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan silabus pada kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik. Selain itu, terdapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah dan jam pelajaran dalam satu struktur. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, atau media elektronik, serta berbagai sumber belajar yang relevan. Kemudian ada faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis menyusun silabus. Yang pertama, relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, fleksibel mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan yang bertindak. Kemudian yang ketiga ada kontinuitas, mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam berbentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Yang keempat ada efektivitas, yang berkaitan dengan keterlaksanaannya pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kelima ada efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk menghemat
penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam ada konsisten. Konsisten mengandung arti bahwa antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam bentuk kompetensi peserta didik. Yang ketujuh, memadai. Memadai dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup, indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedelapan ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji KI dan KD ini, yang pertama, urutan KI KD itu sendiri berdasarkan kepada suatu hierarki konsep, disiplin, ilmu, dan tingkat kesulitan materi. Kemudian keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok pelajaran, yang pertama itu potensi peserta didik, kemudian relevansinya, kemudian kebermanfaatannya bagi peserta didik, struktur dari keilmuan, aktualitas, dan alokasi waktu. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kegiatan pembelajaran yang disusun dengan tujuan memberikan bantuan pada pendidik, khususnya pada guru. Kemudian berisi rangkaian pembelajaran yang dilakukan para peserta didik dan harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai beragam kompetensi. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator sebuah penanda pencapaian suatu kompetensi dasar ditandai juga oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Hal yang diperhatikan dalam suatu penilaian itu penilaian diarahkan untuk mengukur suatu pencapaian kompetensi, kemudian penilaian dengan acuan kriteria yang didasarkan apa yang dilakukan oleh para peserta didik setelah mengikuti berbagai proses pembelajaran. Yang keenam, menentukan alokasi waktunya. Penentuan alokasi waktu pada kompetensi ini didasarkan kepada jumlah minggu efektif serta alokasi waktu yang dibutuhkan oleh pada setiap mata pelajaran per minggu, dengan sebelumnya mempertimbangkan sejumlah kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta berbagai tingkat kepentingan kompetensi dasarnya. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar sebagai suatu rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berupa media cetak, serta media elektronik dan media lainnya. Kemudian ada format silabus. Format silabus di sini satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, tahun pelajaran, kompetensi inti, serta kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian contoh silabus. Di sini saya mengambil contoh silabus pada satuan pendidikan SMP Negeri 5 Siabu, mata pelajaran matematika,
kelas 8 semester ganjil dan genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar di sini, misalkan 3.1 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Untuk materi pokok, relasi dan fungsi, indikatornya 3.11 menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, 3.2, 3.3, sampai selanjutnya. Kemudian nilai karakter. Nilai karakter di sini religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, dan lain-lain. Pada kegiatan pembelajaran, di sini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan di sini berisi tentang orientasi, apersepsi, dan motivasi. Pada kegiatan inti, mencermati konteks, mencermati konfigurasi objek, mencermati keterkaitan antar suku-suku, dan pada penutup, mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan siswa dan meminta siswa untuk melakukan refleksi kegiatan. Kelas akan ditutup dengan doa bersama. Kemudian ada alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Kemudian materi yang kedua itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada materi ini pokok pembahasannya yang pertama pengertian, komponen, faktor, contoh. Yang pertama pengertian RPP. RPP adalah rencana menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kompetensi inti yang dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru dalam mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar dan produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Yang pertama, prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas, yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian bersifat fleksibel, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, disusun untuk setiap kompetensi dasar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP, keterkaitan dan keterpaduan menerapkan teknologi informasi dan kompetensi. Kemudian komponen-komponen dalam menyusun silabus. Ada 13 komponen dalam menyusun silabus. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD. Yang keenam, kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kesembilan, materi pembelajaran, yaitu rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang ke-10 itu metode pembelajaran.
Metode pembelajaran ini merupakan rincian dari kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ke-11 ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang ke-12 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran yang pertama di sini berisi jenis atau teknik penilaian, instrumen, pedoman penskoran, atau rubrik penilaian. Contoh format RPP, di sini ada satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, topik, pertemuan ke, alokasi waktu, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kegiatan, pendahuluan, inti, penutup, kemudian deskripsi, alokasi waktu, alat dan sumber belajar, dan penilaian proses dan hasil belajar. Contoh RPP, di sini saya mengambil contoh RPP pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Siabu, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester ganjil, materi pokok, relasi, dan fungsi. Dengan alokasi waktu 80 menit. Pada kompetensi ini, di sini sudah terdapat KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kemudian tujuan pembelajaran. Di sini pada pertemuan pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kemudian menjelaskan beberapa relasi di antara dua himpunan, menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya, sampai dengan tujuan yang kelima, menyajikan hasil pembelajaran relasi dan fungsi. Kemudian materi pembelajarannya di sini ada pengertian relasi dan fungsi, cara menyatakan relasi, perbedaan relasi dan fungsi, contoh relasi dan fungsi, dan syarat khusus fungsi. Untuk metode pembelajaran di sini problem based learning, pendekatan pembelajaran kooperatif, dan metode pembelajaran diskusi dan tanggung jawab. Media dan bahan di sini menggunakan media LKS dan alat atau bahannya itu menggunakan papan resi. Sumber belajar di sini sudah tertera 4 sumber belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini pada bagian pendahuluan, deskripsi pembelajarannya ada orientasi, apersepsi, dan motivasi dengan waktu 15 menit. Kemudian pada kegiatan inti, yang pertama itu ada kegiatan literasi, critical thinking atau berpikir kritik, collaborating, kerjasama, communication atau komunikasi, dan kreativitas. Pada kegiatan inti ini memiliki waktu 50 menit dan kegiatan penutup 15 menit. Di sini juga ada penilaian. Yang pertama itu teknik penilaian. Teknik penilaian pertama kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran remedial serta pembelajaran pengayaan. Kemudian materi yang ketiga. Materi yang ketiga di sini ada modul ajar. Yang pertama, konsep modul ajar. Modul ajar adalah suatu cara pengorganisasian materi pembelajaran yang memperhatikan fungsi pendidik. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran mengandung
yang mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pembelajaran. Modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan relevansi yang dibuat secara sistematis. Jadi modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Kemudian ada komponen-komponen modul ajar. Komponen-komponen modul ajar di sini yang pertama informasi umum. Dalam informasi umum ini ada identitas modul, yaitu nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, kelas, atau lokasi. Pada kompetensi awal, pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum pembelajaran topik tertentu. Kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Kemudian yang kedua kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini ada tujuan pembelajaran yang harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian pemahaman bermakna, yaitu informasi tentang manfaatnya yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya akan dapat peserta didik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Contohnya, pada menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik, seperti apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Kemudian kegiatan pembelajaran dan asesmen, kemudian yang terakhir pengayaan dan remedial. Yang ketiga, ada lampiran. Pada bagian lampiran ini berisi lembar kerja peserta didik, yang mana LKPD ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non reguler. Kemudian ada bahan baca guru dan peserta didik, glosarium yang merupakan kumpulan istilah-istilah suatu bidang secara alfabeta. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini sumber-sumber relevansi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Dalam menyusun modul ajar, kurikulum Merdeka terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik. Yang pertama, menyusun modul ajar berdasarkan karakteristik, kompetensi, serta minat peserta didik di setiap fase. Kemudian, menyusun modul ajar dengan memperhatikan perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, menyusun modul ajar serta melihat dari sudut pandang siswa, meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Yang keempat, menyusun modul ajar bahwa belajar harus berseimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Dan yang kelima, menyusun modul ajar dengan keyakinan bahwa tingkat kematangan setiap peserta didik bergantung pada tahap perkembangan yang telah dilalui dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Secara umum, kriteria yang harus dimiliki modul ajar, yang pertama itu ada esensial. Esensial yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian menarik. Menarik bermakna atau menentang, yaitu pada dasarnya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, relevansi dan kontekstual.
Relevansi dan konseptual ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, yang sesuai dengan konteks dan waktu tempat peserta didik berada, dan antara itu berkesinambungan. Prosedur penyusunan modul pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasikan dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang ditentukan. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang keenam, tindak evaluasi atau tindak lanjut. Selanjutnya, contoh pada modul ajar. Contoh pada modul ajar, di sini pada fase D atau kelas 8, topiknya relasi dan fungsi, subtopik menyajikan relasi dan fungsi. Dengan tujuan pembelajaran, memahami relasi fungsi atau domain, kodomain, dan rangnya. Kata kunci pada modul ini yaitu domain, kodomain, rank, diagram, tabel, grafik, dan himpunan. Tujuan pembelajarannya memahami relasi dan fungsi, kemudian menyajikan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Profil pelajar Pancasila, gotong royong, terbentuk dalam kegiatan diskusi berkelompok, mandiri, berbentuk ketika mengerjakan latihan soal yang diberikan secara individu, bernalar kritis dan kreatif, terbentuk ketika diskusi dan dalam mengerjakan latihan soal. Kemudian, peserta didik. Perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar siswa reguler atau tipikal dan GB. Jumlah peserta didik per kelas maksimum 32 orang. Pengetahuan dan keterampilan bersyarat. Domain, kodomain, rank, diagram, tabel, dan himpunan. Contohnya atau soal pemantik, pada gambar di samping mana yang termasuk domain, kodomain, dan ranknya. Materi, media, alat, dan bahannya. Kemudian ada ketersediaan materi pembelajaran, model pembelajaran, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran untuk 4 kali pertemuan atau 400 menit. Kemudian ada asesmen pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian ada lembar kerja siswa. Di sini juga terdapat contoh-contoh soal, latihan, kemudian selamat belajar. Kemudian di sini juga ada lembar observasi selama kegiatan pembelajaran. Dalam observasi ini mencakup aspek yang diamati yaitu pendahuluan, skor penilaiannya kurang dengan nilai 1, cukup nilai 2, baik nilai 3, sangat baik nilai 4. Aspek yang diamati yaitu pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Kemudian lembar rekapitulasi penilaian portofolio dengan hasil diskusi kelompok. Kemudian lembar penilaian hasil presentasi. Materi selanjutnya
ada program remedial. Materi yang akan dibahas pada program remedial pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian program remedial, komponen-komponen dalam menyusun program remedial, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program remedial, dan program remedial. Yang pertama, pengertian program remedial. Program remedial adalah suatu bentuk pengajaran khusus yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan atau merubah ke arah yang lebih baik dengan langkah-langkah yang sistematis. Program remedial kemudian ada program remedial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jamhur dan Mahsuriyah. Menurut Jamhur dan Mahsuriyah yang dikutip oleh Abdurrahman Abror, perbaikan dapat diartikan sebagai bentuk pengajaran yang diberikan kepada seorang murid untuk membantu mencerahkan kesulitan siswa yang dihadapinya. Sedangkan menurut Suharsimi Arkunto, program remedial adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswi yang belum menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dengan maksud mempertinggi tingkat penguasaan terhadap bahan pembelajaran tersebut. Menurut Ishaq S.W., pengertian remedial teaching adalah kegiatan perbaikan dalam proses mengajar, yaitu memberikan bantuan dalam proses belajar mengajar berupa kegiatan perbaikan terprogram dan disusun secara sistematis. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program remedial adalah suatu kegiatan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru atau pihak terkait dalam upaya memberikan bantuan kepada para siswa yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai dengan taraf kemampuannya. Tujuan dari program remedial di sini ada yang secara umum, kemudian secara khusus. Secara khusus memahami dirinya, khususnya prestasi belajar. Kemudian memilih materi fasilitas belajarnya terhadap cepat, melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan, dan mengembangkan sikap serta kebiasaan baru dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa pengajaran remedial bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui pengajaran khusus yang disesuaikan dengan kesulitan siswa agar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Kemudian komponen dalam menyusun program remedial. Penyusunan program remedial meliputi beberapa komponen. Di antaranya ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, alokasi waktu yang diperlukan, jumlah pertemuan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi ajar, kesulitan atau hambatan siswa, langkah-langkah pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar, penilaian, ada beberapa komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan program remedial. Yang pertama, merumuskan indikator hasil belajar. Kemudian menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar.
memilih strategi metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, merencanakan waktu yang diperlukan, dan menentukan jenis alatnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program remedial. Yang pertama, prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial. Yang pertama, adaptif. Peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya masing-masing. Kemudian, interaktif, fleksibel, dan pemberian umpan balik secara mungkin. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatan remedial. Yang pertama, memberikan tambahan penjelasan atau contoh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang lalu, menggunakan berbagai jenis media. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, diagnosa kesulitan belajar, kemudian tekniknya, dan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Kemudian yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Terdapat beberapa alternatif berkenaan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan. Pertanyaan timbul, apakah pembelajaran remedial diberikan pada akhir ulangan harian, mingguan, akhir bulan, tengah semester, atau akhir semester? Ataukah pembelajaran remedial ini diberikan setelah peserta didik mempelajari KD tertentu? Kemudian yang terakhir itu ada tes ulang. Tes ulang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti program remedial agar dapat diketahui apakah peserta didik telah mencapai ketuntasan dan penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian ada contoh program remedial. Di sini saya mengambil pada Sekolah SMP Negeri 5 Siabu, kelas 8 semester genap, mata pelajaran matematika, ulangan harian kedua, tanggal ulangan 18 November 2023, bentuk soal, ulangan harian, uraian, dengan materi UH, KD 4.2, indikator, rencananya tanggal 25 November. Kemudian di sini ada nama siswa, nilai ulangan, indikator yang tidak dikuasai, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, nomor soal yang dikerjakan dalam tes remedial, dan nilai tes remedial. Kemudian keterangannya pada kolom 6, kolom 7, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, teknik pelaksanaan penugasan remedial. Yang kolom A, pada kolom 6 dan kolom 7. Kemudian kolom C, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, teknik pelaksanaan penugasan atau pembelajaran remedial. Materi selanjutnya yaitu program pengayaan. Topik pembahasan pada program pengayaan ini yang pertama ada pengertian program pengayaan, komponen dalam menyusun program pengayaan, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan, keterkaitan KKM dan pengayaan, dan kemudian ada contoh. Yang pertama, pengertian program pengayaan. Menurut Tinan, pengayaan merupakan kesempatan yang mengembangkan luar jalur sekolah yang normal. Pengayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik dengan kemampuan akademiknya tinggi agar mereka tidak mengganggu teman-temannya dalam belajar. Kegiatan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang cepat menyelesaikan tugas belajarnya. Menurut Masbur, pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di sekolah.
Dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa program pengayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang memiliki kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik dari teman-temannya sehingga memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh guru agar siswa tidak cenderung gaduh dan mengganggu teman-temannya dalam belajar. Atau lebih jelasnya, program pengayaan ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Kemudian ada komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah unsur penting dalam pendidikan yang setara dengan standar kompetensi pada KTSP. Kompetensi inti ini adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulus pada tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan kompetensi dasar. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang perlu dikuasai peserta didik dalam setiap mata pelajaran untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran. Yang ketiga ada kegiatan. Kegiatan pengayaan ini bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pembelajaran yang sedang dipelajari, sehingga dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pengayaan. Yang pertama itu faktor siswa. Guru harus memperhatikan karakteristik siswa dalam menentukan jenis kegiatan pengayaan yang sesuai dengan menentukan jenis pengayaan dengan minat untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian, faktor manfaat edukatif. Kegiatan penyusunan bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang secara optimal dan meningkatkan pengetahuan keterampilan serta nilai sikap siswa. Yang ketiga, faktor waktu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan pengayaan diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan manfaat kelebihan waktu, sementara siswa lain masih melakukan kegiatan remedial. Jika siswa yang telah menguasai materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bisa dilanjutkan, maka kegiatan pengayaan harus dihentikan. Kemudian keterkaitan KKM dan pengayaan. Penetapan KKM memunculkan kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan pengayaan diberikan pada peserta didik yang telah mencapai nilai di atas KKM dengan memberikan tugas, materi, dan soal tambahan. Pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang telah melampaui KKM dan fokus pada mendalam dan perluasan kompetensi. Pembelajaran pengayaan diberikan hanya sekali dan tidak diakhiri dengan penilaian. Bentuk pelaksanaan dapat dilakukan mandiri maupun kelompok. Contohnya, di sini saya mengambil contoh Satuan Pendidikan MTS Darul Mursyidin, mata pelajaran matematika, kelas 8, semester genap. Ulangan harian kedua, dengan KD, rencana ulangan, KKM, nama siswa, dan bentuk pengayaan. Kemudian ada pelaksanaan program pengayaan. Yang pertama, cara yang ditempuh. Pemberian bacaan tambahan atau berdiskusi yang bertujuan memperluas wawasan bagi KD tertentu. Kemudian pemberian tugas untuk analisis gambar, model, grafik, bacaan atau paragraf, dan lain-lain. Memanfaatkan soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan, membantu guru dalam membimbing teman-temannya yang belum mencapai ketuntasan. Kemudian yang kedua, materi dan waktu pembelajaran program pengayaan.
Materi pengayaan diberikan sesuai dengan dekade atau indikator yang dipelajari, bisa berupa penguatan materi yang dipelajari maupun berupa pengembangan materi. Kemudian waktu pelaksanaan pengayaan. Yang pertama itu setelah mengikuti tes ulangan KD tertentu atau kesatuan KD tertentu. Materi selanjutnya ada program remedial, program olimpiade. Yang pertama, pengertian program olimpiade. Program olimpiade merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Program yang sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, desain, atau rancangan. Olimpiade adalah sebuah kompetensi, lomba, atau pertandingan matematika. Jadi dapat diartikan bahwa program olimpiade adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk melaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetensi atau olimpiade. Komponen dalam program pengayaan yang pertama identitas siswanya, kemudian jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sasarannya, misalnya seperti sasarannya anak SMP, SD, ataupun anak SMA. Kemudian rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, maksudnya itu tempat kegiatannya itu tempat dilaksanakannya olimpiade, apakah di sekolah SMP 1 atau SMA 1. Kemudian peralatan yang digunakan. Peralatan di sini seperti misalnya pada kegiatan olimpiade cerdas cermat, peralatannya seperti bel dan pulpen, buku, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan kegiatan dan pengorganisasian kegiatan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program olimpiade. Yang pertama, faktor dari peserta didik. Faktor dari peserta didik, bakat atau talentanya, kemudian kepandaiannya, minatnya, keterbiasaannya, motivasi, pengalaman, kesehatan, emosi. Kemudian faktor dari luar itu seperti faktor keluarga, apakah keluarganya mendukung dia ikut olimpiade atau tidak, kemudian faktor sekolah, kemudian faktor lingkungan atau faktor masyarakat. Kemudian faktor yang perhatikan dalam menyusun, yang pertama jadwal dan bentuk kegiatan. Jadwal yang dimaksud di sini yaitu hari bulan dilaksanakannya pelatihan olimpiade kepada peserta didik. Kemudian cakupan materi. Cakupan materi diambil dari kisi-kisi olimpiade atau apakah di tingkat SMP, SMA, ataupun tingkat internasional. Dan kemudian hasil yang diharapkan. Waktu pelaksanaan, narasumber atau pemateri, jumlah siswa, pembiayaan, penilaian peserta didik yang mengikuti pelatihan olimpiade. Kemudian karakteristik soal olimpiade. Karakteristiknya itu yang pertama soal yang unik, yang membutuhkan pemikiran kreatif, logis, serta analisa mendalam. Kemudian tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan rumus semata, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya jika dibandingkan dengan soal-soal yang biasa atau soal-soal rutin. Kemudian langkah-langkah penyusunan olimpiade. Yang pertama, memahami soal yang ada. Maksudnya, apakah kita mengetahui arti semua soal yang digunakan? Kalau tidak, cari dari indeks, kamus, definisi, atau lainnya. Kemudian, apakah kita mengetahui yang kita cari atau ditanya? Apakah kita mampu menyelesaikan soalnya dengan menggunakan kata-kata kita sendiri? Dan apakah soal yang disajikan dapat disajikan dengan cara lain? Kemudian, menyusun strategi. Kita akan membahas berbagai strategi yang ada, tetapi jangan ragu-ragu untuk mencoba salah satu strategi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan soal yang dihadapi. Pada umumnya, strategi yang berhasil ditemukan setelah beberapa kali strategi yang gagal. Kegagalan adalah suatu langkah kecil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
Kemudian yang ketiga, melakukan strategi yang dipilih. Langkah yang lebih mudah dipergunakan dalam menyusun strategi di sini hanya diperhatikan kesabaran dan kehati-hatian untuk menjalankannya. Kemudian yang keempat, melihat kembali pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, kalau perlu menyusun strategi yang baru, yang lebih baik, menuliskan jawaban yang lebih baik. Kemudian, contoh pada program Olimpiade, satuan pendidikannya SMP Negeri 5 Siabu dalam bidang Olimpiade Matematika. Waktu pelaksanaannya, misalnya di sini saya mengambil hari Sabtu jam 14.00 sampai dengan 15.30 pada kelas 8 dengan guru pembina Elda Yunita Rangkuti. Misalnya di sini saya mengambil materi pokoknya itu geometri. Indikatornya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran. Contohnya, perhatikan gambar. Jika sudut AEB ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE itu 96 derajat, maka besar sudut AOE adalah. Nah, di sini pada program Olimpiade ini terdapat materi pokok, indikator, contoh soal, kunci jawaban, waktu pelaksanaannya, metodenya, sumber, dan narasumbernya. Dengan contoh soalnya tadi, berarti dapat kita jawab sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE itu kan tadi 96 derajat. Jadi sudut ABE sama dengan sudut ACE sama dengan sudut ADE menghadap busur yang sama. Berarti sudut ABE itu sama dengan 96/3, berarti 30 derajat. Sedangkan sudut AOB 2 kali 30 derajat, berarti kita dapatkan besar sudut AOB itu ada 64 derajat. Di sini waktunya itu, pelaksananya itu pada pertemuan pertama dengan metode diskusi, latihan soal, dan presentasi. Kemudian ada sumber, berbagai sumber telah dicantumkan pada program Olimpiade di sini. Kemudian narasumbernya di sini Elda Yunita Roboti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.